Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya ingin mengajak kalian belajar tentang bencana alam yang pasti kalian sudah tahu ya, apa itu bencana alam. Dan bencana alam ini yang tentunya terjadi di negara kita ya, Indonesia. Oke, untuk mengawali kita langsung saja eh, hal utama yang perlu diketahui secara geografis ya. eh, Indonesia itu punya kondisi geologis. Nah, jadi ada jalur ya, jalur ya ini istilahnya sikrum ya. Jadi Indonesia itu dilalui dua jalur pegunungan, pegunungan dunia ya. Ada sikrum Pasifik dan sikrum Mediterania. Tapi yang paling mengkhawatirkan itu kondisi Indonesia ya, yang terletak di uh, lempengan, ya, lempengan aktivitas vulkanik. Nah, nanti kita akan dalami juga sebenarnya apa sih dampaknya terhadap Indonesia ketika secara geografis itu terletak di tiga lempengan. Itu ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia yang letaknya di bawah. Ini yang menurut saya paling berbahaya, dan ada lempeng Pasifik. Nah, nanti kalian bisalah itu cari-cari di Google atau YouTube ya untuk memperdalam ilmu ini. Untuk terkait lempengan ya, kalian perlu tahu bahwa ya di permukaan bumi itu kan ada lempeng bumi gitu ya, dan dia itu selalu bergerak ya, lempengan ini terus selalu bergerak, dan inilah yang memunculkan beberapa fenomena. Nah, salah satunya itu dari benturan lempengan ini menyebabkan terbentuknya gunung berapi. Jadi gunung-gunung yang ada di negara kita itu beberapa terbentuk karena benturan lempengan. Lalu eh, akibatnya ketika lempengan ini bergerak itu yang biasa kita rasakan pada akhirnya munculnya bencana alam, gempa bumi. Dan inilah yang di awal saya menyampaikan mengapa kondisi ini mengkhawatirkan. Ya akhirnya Indonesia jadi banyak gunung berapi ini. Aktivitas gunung berapinya luar biasa, dan juga sangat-sangat memungkinkan terjadi gempa. Ya meskipun tidak semengerikan Jepang, tapi ini tentunya menjadi peringatan untuk kita yang tinggal di Indonesia ya. Jangan sampai ketika terjadi bencana alam terus kita tidak punya persiapan, akhirnya memakan banyak korban jiwa. Nah, tapi dari dua hal ini kita juga sebetulnya bisa mendapatkan dampak positifnya. Nah, ini ada tiga hal ya. Pertama, tanah-tanah di Indonesia itu subur karena mengandung banyak unsur hara ya. Jadi makanya Indonesia ini ketika wilayah daratannya itu subur, akhirnya kita bisa uh, melakukan aktivitas pertanian atau berkebun. Lalu pasir dan bebatuan ya dari gunung berapi itu bisa digunakan untuk bahan bangunan. Ini menjadi bagus gitu. Meskipun agak aneh juga ya. Ada bencana tapi hasil dari bencana itu ya misalnya letusan gunung berapi itu tadi, ternyata material-materialnya itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini sangat unik buat saya. Tapi ini bisa kita maknai bersama gitu ya. Karena ini kan suatu proses alam yang kita manusia itu ya tidak bisa mengendalikannya. Ya ambil positifnya aja. Ternyata memang proses alam ini harus terjadi. Dan proses alam ini pada akhirnya ya manusia bisa mengambil manfaat positifnya.
Nah, lalu yang terakhir itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna ya. Nah, ini nanti kalau kalian ingin lebih paham, kalian bisa itulah menggali informasinya di Google atau YouTube, pasti banyak video. Nah ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng tektonik, nah tentunya rentan terhadap berbagai bencana alam. Ya, seperti yang sering diberitakan ya, ada gempa bumi, bahkan yang paling mengerikan ya, tsunami. Kalau di Jogja ini juga rentan ya, letusan gunung berapi ya, Gunung Merapi, itu kan juga gunung berapi. Dan tentunya kondisi-kondisi lainnya. Nah, kita perdalam lagi nih. Gempa bumi. Oke. Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan. Nanti silahkan kalian gali. Yang pada intinya gempa bumi itu ketika logikanya kalian bisa membayangkan ada uh, suatu benda yang bergerak dan kita ada di atasnya, pasti akan menimbulkan getaran dan guncangan. Itu pasti. Maka ini yang kita rasakan juga ketika terjadi gempa bumi. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana sih prosesnya? Ya, tentunya proses lempengan ini karena ada pergerakan. Nah, ini pergerakan ini terjadi karena lempengan kita kan ada di atas cairan. Ya, ya bayangkan ada cairan, terus lempengan ini terus bergerak. Nah, kadang ada yang benturan, ada yang mengalami retakan. Nah, itulah yang membuat kita tuh bisa merasakan oh ternyata getaran yang kita rasakan, yang kita namakan gempa bumi itu karena adanya patahan misalnya, karena ada pergeseran, karena ada benturan. Nah, ini dampaknya bisa kalian bayangkan sendiri ya, mulai dari korban jiwa sampai kerusakan bangunan. Tapi yang saya harapkan jangan jangan lalu kita itu menilai apa yang kita pelajari ini sebagai hafalan. Saya tuh selalu ingin kalian tuh bisa memaknai, ya kan? Wah ternyata, nah, misalnya, ternyata gempa bumi ini peristiwa alam ya, sesuatu dampak buruk yang sekiranya ternyata berpengaruh dengan kehidupan manusia. Artinya apa? Ya kita itu manusia nggak bisa apa-apa kalau sudah terjadi bencana alam. Tapi yang saya selalu salut dari apa ya? Saya masih salahkan spesies kita ya manusia. Kita itu pinter, kita itu bisa berpikir. Saya itu ingin kalian juga ke depan seperti itu. Tidak tenggelam pada suatu permasalahan dan hanya sebatas berserah. Ya, tapi ini pilihannya, pilihan masing-masing manusia. Ya, kalau saya sebagai manusia yang sudah mengalami proses hidup dan tentunya karena tuntutan pendidikan ya, ya pastinya kita harus bisa memikirkan cara ya. Wah, gimana ya? Untuk meminimalisir korban jiwa misalnya. Maka di luar sana itu banyak orang-orang pinter yang akhirnya bisa mendesain rumah anti gempa, menciptakan alat pendeteksi gempa. Nah, saya tuh ingin kalian tuh seperti itu. Jadi tidak sebatas menghafal, wah bencana alam itu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, oh, gempa bumi itu seperti ini. Ya, saya tidak ingin kalian tuh hanya sebatas seperti itu. Jadi benar-benar memaknai dan hal ini yang membuat kalian tuh ingin berpikir lebih. Gitu. Ini ada video, cuma sepertinya lama, nanti kalian bisa cari sendiri ya di YouTube. Nah, begitu juga tsunami. Ini dulu sempat terjadi ya dan memakan korban jiwa yang cukup banyak ya di pesisir pantai Aceh. Nah, ini kalau diartikan ya, tsunami itu gelombang laut yang sangat tinggi. Ya.
Ya kalian bisa membayangkan ombak lah. Ketika ke pantai, ombak itu kan eh, ya kalau di pantai kecil ya ombaknya. Nah, tapi kalau tsunami itu tingginya bisa lebih dari 5 meter dengan kecepatan yang kita tidak bisa menduga juga. Ini yang pada akhirnya ketika saudara-saudara kita yang ada di Aceh waktu itu karena tidak siap dan tidak ada informasi terkait tsunami akhirnya ya memakan banyak korban jiwa. Dan kita perlu tahu pemicu tsunami itu juga dari lempengan, ya, pergeseran lempengan. Nah untuk prosesnya kalian bisa cek tuh. Jadi lempengannya buka, ya kalau saya ya menjelaskan secara mudah, lempengannya buka, airnya masuk ke dalam patahnya itu. Ketika lempengan nutup, airnya nyembur keluar, terus ya terjadilah ombak tsunami itu tadi yang sangat-sangat tinggi. Gitu ya. Oke, bisa juga itu akibat letusan gunung berapi. Ya kalian bisa bayangin ya, bayangkan aja di kolam renang kan, terus tiba-tiba ada letusan. Letusan kecil saja udah mengakibatkan terciptanya ombak. Apalagi ini letusan besar akibat gunung berapi. Nah, pastinya air yang ada di atasnya menjadi bereaksi ya kan? Dan ya memunculkan ombak yang sangat-sangat besar. Nah ini ada video tsunami di Aceh ya, di Aceh. Nanti kalian bisa cek sendiri di YouTube. Nah lalu adalah letusan gunung berapi. Nah ini biasanya tanda-tanda awal ya kan, itu adanya erupsi dan biasanya letusan ini yang membawa material-material ya. Jadi eh, membawa batu, membawa abu ya. Dan ketika terjadi erupsi tidak salah ketika terjadi hujan abu. Dan kalian bisa membayangkan ketika abu vulkanik itu ada di permukaan atas ya, ada di permukaan langit, menutupi langit-langit, akhirnya kondisi kota itu menjadi mendung. Nah ini kalau kalian menggali lebih dalam ya, terkait bencana gunung berapi ya, gunung meletus yang mendunia, nah, kalian akan mendapatkan sejarah. Ternyata dulu itu ada gunung yang sempat meletus begitu dahsyat sehingga menutupi permukaan bumi dan menjadi gelap, tidak ada matahari. Dan itu disebut sebagai abad kegelapan. Nah, kalian bisa searching tuh sejarahnya. Kalau Paniku sudah baca semua. Nah, saya tuh pengen kalian tuh seperti itu ya. Tidak hanya sebatas belajar materi yang ada di buku. Bisa mungkin munculkanlah tuh pertanyaan-pertanyaan keingintahuan sehingga kalian tuh punya wawasan yang sangat luas dan dalam. Nah, bahkan yang Pak Niko tertarik dulu ketika bumi itu belum ditinggali oleh manusia ya, itu juga sempat terjadi letusan yang luar biasa. Lalu permukaan buminya itu menjadi tertutup oleh abu vulkanik. Nah, dampaknya apa? Ketika abu vulkanik itu menutup eh, sangat lama ya, nggak hanya berapa hari ya, sampai jutaan tahun. Akhirnya apa? Ya kita bisa melogika tuh, matahari nggak bisa uh, masuk. Akhirnya terjadilah penurunan suhu ya. Dan itulah yang disebut dengan zaman es. Itu seru itu, kamu cobalah. Kalian coba untuk menggali informasi-informasi terkait apa yang sebenarnya sudah terjadi di bumi kita. Nah
Ini videonya bisa kalian cari ya di YouTube ya, tentang erupsi Merapi. Ini kalian bisa nonton dan maknanya. Atau nanti saya share aja lah. Saya share sendiri. Nah, ini sejarah bencana alam ya di Indonesia ya. Ada gempa bumi Palu ya tahun 2018. Oke, ya namanya gempa ya, pastinya ada kerusakan infrastruktur. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu infrastruktur ya, bayangkan aja jalan, terus gedung-gedung itu juga bagian dari infrastruktur fisik. Oke, korban jiwa tentunya ya. Terus karena bangunan-bangunan rumah itu pada rusak, rubuh, akhirnya ya banyak yang kehilangan tempat tinggal. Terus letusan Gunung Merapi ya kan. Ini menarik tuh kalau kamu itu mau menggali sejarahnya. Lalu kalian coba ikuti alur ceritanya ya kan. Nanti kalian di situ akan menemukan benturan budaya. Benturan budaya di mana ketika orang itu mau dievakuasi tapi mereka masih harus menunggu instruksi dari juru kunci misalnya. Oke, menarik ini, menarik untuk didalami. Lalu yang paling dahsyat juga ya tsunami ya. Tsunami di Aceh. Wah ini. Nah, cobalah nih kalian menggali informasi tentang tsunami Aceh. Dan kalian mungkin ya kalau beruntung ya untuk ketika menggali informasi tsunami Aceh, kalian akan menemukan info ya ada salah satu anak yang dia tuh selamat dari tsunami. Nah dia tuh memakai baju eh, memakai baju kesebelasan Portugal dan akhirnya disorot oleh media secara internasional. Dan ternyata Cristiano Ronaldo ya, kalau kalian tahu Cristiano Ronaldo itu negara asalnya dari Portugal. Nah itu ternyata mulia. Nah akhirnya apa, anak ini dijadikan anak angkatnya oleh Cristiano Ronaldo. Nah saya lupa namanya siapa, kalau nggak salah Martinus atau Marius atau apa saya lupa. Coba kalian gali. Nah, nah dari sekian bencana ini saya berharap kalian itu bisa memaknai. Yang pertama, ya alam itu tercipta lebih dahulu dari kita. Yang kedua, kita sebagai manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain ketika alam itu sudah bekerja. Mengapa? Karena ya alam ini itu kan benar-benar diciptakan begitu luar biasanya ya sama Tuhan. Dan kita sebagai manusia juga bukan berarti uh, menjadi lemah dengan segala segala bentuk bencana yang ada. Maka kalau kita kembali ke bagaimana manusia atau makhluk hidup itu bertahan hidup, nah kita itu bagian dari itu. Kita akan merasakan proses itu. Maka saya tuh ingin kalian tuh ketika belajar itu benar-benar didalami. Dan ilmunya itu tidak sebatas menjadi sebuah wawasan, tapi bisa memunculkan ide. Maksudnya gimana Pak ide? Ya, kita belajar lah ini bukan bencana alam ya, tapi fenomena alam misalnya yang sering kita rasakan tuh hujan. Mungkin orang zaman dulu yang nggak bisa berpikir itu akan akan punya penilaian, wah ya sudahlah kalau hujan ya tinggal berteduh. Ah ya sudahlah kalau hujan nggak usah bekerja ngapa-ngapain. Tapi saya tuh pengen kalian tuh menjadi manusia yang ketika ada hujan terus merasa wah ini hujan tuh mengganggu aktivitasku, aku harus tetap bisa bekerja. Lalu dia memunculkan ide untuk menciptakan sesuatu. Nah, saya tuh pengen yang seperti itu. Gimana caranya biar nggak kehujanan? Oh, menciptakan payung misalnya. Menciptakan alat yang bisa melindungi kita dari hujan. Kayak gitu. Sama halnya ketika terjadi gempa. Ya kalian tuh harus bisa mikir, waduh ini
kalau setiap kali gempa banyak rumah yang roboh misalnya. Ya kalian gimana caranya mikir bisa menciptakan rumah anti gempa? Ya, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya meyakini ya tidak semua semua manusia itu harus seperti itu enggak. Tapi ketika kalian tuh merasa punya potensi, punya kepintaran yang lebih untuk berpikir sampai situ, ya diasah lah. Begitu. Nah, lalu yang keempat, wah, udah keberapa nih tadi maknanya? Nah, yang keempat itu tadi ya. Berarti kita itu sebagai manusia dengan bencana alam yang ada itu harus mulai bisa eh, berpikir bagaimana caranya agar kita itu tidak menjadi bagian dari korban atau bahkan kita bisa memikirkan karena rasa kepedulian kita bagaimana caranya biar korban ini tidak uh, banyak gitu, misalnya. Oke. Nah, tentunya dari apa yang kita pelajari juga bisa kita refleksikan bersama terkait eksistensi kita sebagai manusia yang berhati nurani dengan segala bentuk intelektualnya bisa merenungkan ternyata kita sebagai manusia di hadapan Tuhan dengan segala ciptaannya yang luar biasa itu tidak tidak ada apa-apanya. Oke, mungkin itu saja dulu penyampaian materi kali ini terkait bencana alam. Silakan dipelajari. Mantap.